Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa meringankan langkah untuk hadir dalam acara buka bersama. Dan sebelum itu tidak mengapa kita menambah ilmu, duduk sebentar sebelum kita berbuka dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di waktu yang sangat mustajab qabla al-iftar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan ini bukan pembahasan yang sangat asing, bukan pembahasan yang jarang dibahas, tapi pembahasan ini sering dibahas oleh guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, dan ini hanya sekedar mengulang saja, karena terkadang ikhwata fiddin yang dimuliakan Allah azza wa jal, setiap pengulangan nasihat itu terdapat pelajaran. Fa inna dzikra, sesungguhnya peringatan itu tanfa'ul mu'minin, terkadang bermanfaat untuk orang-orang yang ada keimanan pada hatinya. Pembahasan yang ingin saya bahas adalah tentang masalah ni'matul jannah, kenikmatan surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa surga adalah darun a'addahallahu lil muttaqin wa liman asa minal muwahhidin. Surga adalah sebuah tempat yang Allah subhanahu wa ta'ala peruntukkan untuk orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang ahli maksiat, akan tetapi mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebagai pacuan akidah ahli sunnah wal jamaah bahwa para pelaku dosa besar itu tidak dikekalkan di neraka. Karena manhajnya orang-orang Khawarij dan juga Mu'tazilah, mereka mengatakan bahwa para pelaku dosa besar itu dikekalkan di neraka. Maka ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa para pelaku dosa besar tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah langsung masukkan ke dalam surga. Kalau Allah mau, Allah azab dulu di neraka, kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Makanya surga adalah satu tempat yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa dan orang yang bermaksiat, akan tetapi mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pengertian surga.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di mana tempat sorga? Kita tahu bahwa sorga itu di atas langit yang ketujuh, tepatnya di atas Sidratul Muntaha, dan ujungnya adalah singgasana Allah atau Arsy Ar-Rahman. Mana dalilnya bahwa sorga itu di atas Sidratul Muntaha? Allah mengatakan Sidratul Muntaha indahu Jannatul Ma'wa. Nabi SAW pernah sampai di Sidratul Muntaha ketika melakukan perjalanan yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Makanya Nabi SAW disempatkan masuk ke dalam sorga, karena memang sorga di atas Sidratul Muntaha. Allah mengatakan Sidratul Muntaha indahu atau indaha Jannatul Ma'wa, di atasnya adalah sorga untuk orang-orang yang bertakwa dan untuk orang-orang yang bermaksiat dari kalangan ahli tauhid. Dan paling ujung sorga itu adalah Arsy, dan dialah sorga Firdaus. Jadi itu sorga yang paling tinggi, itu sorga Firdaus. Makanya Nabi SAW bersabda, "Idza sa'altumullaha fas'alu al-firdausil a'la." Apabila kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sorga, jangan tanggung-tanggung, mintalah sorga Firdaus, sorga yang paling tinggi, yang atapnya adalah Arsyur Rahman, singgasana Allah Subhanahu wa taala. Dan sorga Firdaus itu bertingkat-tingkat, jadi bukan satu tingkatan, dia bertingkat-tingkat. Makanya ketika Ummul Harithah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keberadaan putranya Al Harithah, jadi ketika itu Harithah ikut perang Badar bersama Rasul. Akan tetapi sebelum peperangan dimulai, Harithah ini di tengah malam hendak mencari air atau buang hajat. Kemudian oleh penjaga peperangan dari kalangan kaum muslimin disangkanya musuh, kemudian dipanah dan meninggal dunia. Ini belum terjadi peperangan, jadi salah tembak. Mestinya diarahkan kepada musuh, malah diarahkan kepada Al-Harithah, dan itu sebelum terjadi peperangan. Maka kemudian setelah terjadi peperangan ikhwatu fiddin, kemudian kaum muslimin mendapatkan kemenangan di Badar, maka mereka pulang ke Madinah. Maka masing-masing sahabat menyebutkan tentang kabar Badar, termasuk juga para syuhada Badar. Maka Ummul Harithah, ibunya Harithah ini bertanya, "Di mana anakku?" Maka kemudian orang-orang mengatakan, "Kutil, anakmu telah dibunuh." Maka Ummu Harithah senang dan mengatakan, "Bakhin, bakhin." Senang. Kenapa? Anaknya syahid. Ya kan? Akan tetapi ketika dia mendengar bahwa anaknya dibunuh atau terbunuh sebelum peperangan, dan yang membunuhnya seorang muslim juga karena salah tembak, mulailah dia pucat. Sudah hilang kesenangannya, sehingga dia mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku ainal Harithah, di mana Harithah? Apakah Harithah finnari awil jannah? Apakah Harithah di neraka atau di sorga?" Maka Nabi SAW mengatakan kepada Ummu Harithah, mengatakan, "Ya Ummul Harithah, sesungguhnya sorga itu bukan satu tingkatan, tapi bertingkat-tingkat. Dan putramul Harithah takunu atau yakunu fil firdausil a'la, dan putramu berada di sorga Firdaus yang paling tinggi." Kalimat Firdausil A'la, sorga Firdaus yang paling tinggi, menunjukkan ada yang rendah, ada yang rendah. Namanya tinggi, tentu ada yang rendah. Dan di situ jadi dalil para ulama bahwa sorga itu, sorga Firdaus itu bertingkat-tingkat. Lalu di atas sorga itu apa? Di atas sorga itu namanya ghuraf.
kamar-kamar. Yang kata Nabi SAW, yura zahiruha batinuha wa batinuha zahiruha. Jadi kamar-kamar itu terlihat keindahannya dari luar dan dari dalam. Kalau saya ilustrasikan itu seperti kalau antum membuat sebuah rumah terbuat dari kaca semua, kemudian antum isi dalamnya kursi yang indah, sofa yang indah, kemudian lemari yang indah dengan berbagai macam bunga-bunga yang indah, yang kalau dilihat dari luar itu indah sekali rumah itu. Itulah ghuraf. Tentu ghuraf dibandingkan dengan kamar-kamar yang kita desain di dunia tidak ada apa-apanya. Lah kamar-kamar yang indah ini Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Lakinnal ladzina taqau, akan tapi orang-orang yang bertakwa, lahumul ghuraf min fawqihimul ghuraf. Orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan kamar-kamar ini. Kamar-kamar yang bertingkat, yang keindahannya terlihat dari luar dan dari dalam. Ketika para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, liman hadal ghuraf? Untuk siapa ghuraf itu? Untuk siapa? Apakah untuk para nabi dan rasul karena dia letaknya di atas surga Firdaus? Apakah antum tidak mungkin masuk ke dalam kamar-kamar tersebut? Tidak. Kata Nabi SAW, mudah modalnya, mudah tiketnya. Kata Nabi SAW, liman atabal kalam wa at'ama at-ta'am wa adama as-siyam wa shalla bil-laili wan nasu niyam. Adapun kamar-kamar yang tinggi yang di atas surga Firdaus itu untuk siapa wahai Rasul? Kata Nabi SAW, liman atabal kalam, bagi orang yang indah ucapannya. Kul khairan aw liyasmut, katakan yang baik kalau tidak diam. Kemudian waliman at'amat ta'am, dan bagi orang-orang yang suka memberi makan fakir miskin, anak-anak yatim, orang-orang yang susah dan membutuhkan. Dan sekarang ikhwatu fiddin adalah syahrut ta'am, bulan di mana orang-orang miskin membutuhkan uluran tangan kita. Termasuk juga menyediakan iftar, itu termasuk at'amat ta'am. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wa adamas siyam, dan orang-orang yang melanggengkan puasa, suka puasa, puasa Senin Kemis, puasa 3 hari dalam sebulan, ataupun puasa Daud. Seandainya antum paling kecil puasa, minimalnya melakukan dalam sebulan 3 kali puasa yang disebut dengan ayyamul bid, 13, 14 dan 15, sesungguhnya antum seolah-olah berpuasa setiap hari. Mana dalilnya? Kata Nabi SAW, man jaa bil hasanati wal hasanatu bi asyri amsalihah. Siapa yang mendatangkan satu kebaikan, maka kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat kebaikan. Berarti 3 kali 10, 30 hari. Ya. Berarti kalau antum puasa 3 hari, seolah-olah antum puasa setiap hari. Itu baru puasa ayyamul bid. Kalau antum lagi dengan puasa Senin Kemis atau puasa Daud, subhanallah. Maka kamar-kamar itu kata Nabi SAW diperuntukkan untuk siapa? Untuk adamas siyam, untuk orang-orang yang melanggengkan puasa. Itu baru puasa sunnah loh ya. Apalagi puasa wajib seperti Ramadan, ya kan? Wa shalla bil laili wan nasu niyam, dan untuk orang-orang yang sholat di malam hari, tahajud, sementara manusia tertidur. Dan sekarang adalah syahrut tahajud, ikhwan, bulan tahajud. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala ditanya tentang seseorang yang sudah melakukan tarawih setelah isya,
kemudian dia melakukan tahajud di tengah malam, boleh tidak wahai Syekh? Kata Syekh bin Baz, tidak mengapa. Karena asal solat malam itu masna, 2 rakaat. Asal jangan mengulang witir. Jadi kalau antum sudah solat witir bersama imam di salat tarawih, kemudian antum mau melakukan qiyamul lail, ikut, nggak ada masalah. Tapi jangan melakukan witir lagi. Karena Rasul mengatakan la witrani fil laili, tidak ada witir dalam satu malam. Sebab kalau witir ketemu witir jadi genap nantinya. Antum enggak witir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lah, ghuraf ini ikhwatu fiddin, kamar-kamar yang indah ini, jarak di antara surga Firdaus ke kamar-kamar itu sama dengan jarak bumi kepada bintang. Bisa bayangkan? Jadi kalau antum diberikan tempat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kamar-kamar tersebut, maka antum bisa melihat seluruh keindahan surga yang ada di bawahnya. Ikhwan, makanya kalau ada orang punya uang banyak gitu kan, cita-citanya apa? Ingin beli villa di atas gunung. Kenapa mesti di atas gunung? Kenapa nggak membawar di bawah? Sebab kalau dia di bawah dengan yang lainnya, tengok ke kiri tembok rumah orang, tengok ke kanan rumah orang juga gitu kan, ke depan jalan, ke belakang juga pantat-pantatan dengan rumah orang, stres ke langit gitu kan. Tapi kalau antum punya rumah di atas, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, antum bisa melihat ke bawah. Antum bisa melihat gunung-gunung nan indah, bisa melihat bangunan-bangunan, bisa melihat terangnya lampu-lampu di malam hari, indah. Makanya terkadang rumah itu mahal view-nya daripada mahal bangunannya. Itulah kalau kita ilustrasikan bahwa ghuraf itu berada di atas sorga. Jadi kalau antum melihat ke bawah itu subhan, indah. Sorga saja sudah indah, ikhwan. Seandainya saya ini bisa menceritakan sorga, mungkin tidak ada orang yang sehebat saya menceritakannya, tetap sorga menyelisih apa yang saya ceritakan, karena keindahannya tidak bisa diceritakan. Ini hanya sekedar memberikan gambaran sedikit dari keindahan sorga. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu tidak bisa dilihat mata keindahannya, didengar telinga, terlintas saja enggak, saking indahnya. Lalu di atas ghuraf ada namanya maqam. Langit, sidratul muntaha, surga, ghuraf, maqam. Dan maqam ini diperuntukkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa rabbuka an yab'atsaka maqaman mahmuda, tempat yang sangat terpuji. Dan makom ini terdiri beberapa makom, ya, terdiri dari tempat-tempat yang sangat mulia. Salah satunya adalah makom Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makom yang paling tinggi dari seluruh para nabi dan rasul. Makom Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam makom yang paling tinggi, karena dia adalah pemimpinnya para nabi dan rasul. Dari 120.000 nabi, Allah pilih yang diketahui nama hanya 25 nabi dan rasul. Dari 25 nabi dan rasul, ternyata hanya dipilih oleh Allah sebagai ulul azmi 5 saja. Dari 5 ini kemudian Allah pilih sebagai kasihnya 2, Rasul kita Muhammad dan juga Nabiullah Ibrahim. Dari 2 kekasih Allah, Allah hanya pilih 1 untuk memimpin seluruh para nabi dan rasul, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia makom yang paling tinggi.
Kemudian di sana ada maqam al-wasilah namanya. Untuk siapa maqam wasilah ini? Untuk istri Fir'aun, Asiyah bintu Muzahim, yang ketika dia dibunuh oleh Fir'aun karena membela dinu Musa alaihi salatu wassalam, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, enggak masalah aku harus mati seperti ini, tapi aku meminta kepadamu, sediakan satu tempat untukku di surga. Asiyah bintu Muzahim, wanita yang memilih syahid daripada menikmati kekayaan Fir'aun. Kurang apa Asiyah, ikhwan? Dia istri orang nomor 1 di Mesir, yang bergelimpangan dengan harta dan kekayaan, menginginkan sesuatu tinggal suruh sana sini. Tapi dia memilih disiksa Fir'aun dan bala tentaranya karena mengikuti dinnya anak angkatnya Musa alaihi salatu wassalam, hingga berakhir mengenaskan syahidah, sampai akhirnya dia meninggal syahidah. Dan sebelum meninggalnya dia berdoa kepada Allah, Rabbi ibnili indaka baital fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku satu rumah di surga. Sebelum meninggal dia ditampakkan makamnya, disebut makam al-wasilah namanya. Di sana lalu Asiyah bintu Muzahim ini akan menikah dengan siapa di surga? Bukankah Fir'aun masuk neraka? Maka dia akan menikah dengan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga Maryam bintu Imran. Dia memiliki makom namanya makom al-fadilah. Makanya dalam doa setelah adzan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah, di sini mulainya, ati Muhammadanil wasilata wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmuda. Dan Muhammad diberikan wasilah dan juga fadilah. Siapa wasilah? Asiyah bintu Muzahim. Siapa fadilah? Maryam bintu Imran. Paham? Terkadang orang baca doa ini nggak paham. Kedudukan yang tinggi yang diberikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di atas sorga ada ghuraf, di atas ghuraf ada makom, dan makom ini terdiri dari beberapa makom, dan makom yang paling tinggi adalah makom Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu arsh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika seluruh manusia melintasi siratal mustaqim, wa in kuntum illa wariduha, kalian pasti melewatinya. Semua para nabi dan rasul, semua melewati jembatan ini. Dan jembatan ini jisrun mamdudun fauqa jahannam, satu jembatan yang terbentang bawahnya itu neraka jahannam. Ada yang kemudian berhasil, ada yang jatuh sesuai dengan keimanannya. Ketika seluruh manusia berhasil melewati siratal mustaqim, maka mereka akan berkumpul di sebuah tempat. Di depan mereka pintu-pintu sorga yang tidak bisa dibuka. Makanya kata Nabi, la ya'tiyanna zamanun syadidu minaz ziham, akan datang waktunya kelak, satu waktu di mana manusia berdesak-desakan di pintu sorga. Mereka nggak bisa keluar, nggak bisa masuk, karena pintunya tertutup rapat, tidak ada yang bisa membukanya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasul sebagai syafaatul khasah. Kita tahu bahwa Nabi itu memiliki syafaat-syafaat khusus yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain, yang tidak diberi kepada rasul-rasul yang lain. Seperti apa? Seperti syafaatul uzma. Ketika manusia berada di padang mahsyar, kemudian datang Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim,
Nabi Musa, Nabi Isa, semua ulul azmi tidak sanggup untuk memutuskan perkara mereka. Maka Nabi SAW akhirnya memutuskan perkara mereka. Ini syafaatul khas bagi Nabi. Kemudian Rasul SAW meminta kepada Allah untuk meringankan azabnya pamannya Abu Talib. Ini juga syafaatul khas. Termasuk juga Nabi SAW membukakan pintu sorga dan memasukkan orang-orang yang diponis masuk sorga, kemudian mereka tidak masuk sorga, maka Nabi SAW memasukkan mereka ke dalam sorga karena syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya syafaatul khas, syafaat khusus, ya. Maka dari kerumunan itu keluarlah para nabi, keluarlah Nabi Rasul kita Muhammad SAW mendekati pintu sorga. Fataraqal bab, maka Rasul kemudian berusaha untuk menggedor pintu sorga. Maka berkatalah khazanatul jannah, siapa? Malaikat Ridwan. Mana anta, siapa kamu? Maka Nabi SAW mengatakan, ana Muhammad. Subhanallah, ikhwan, ya kan? Rasul SAW tidak mengatakan saya Rasul, saya Nabi, saya ulul azmi. Tidak. Tawadhu, rendah diri. Rasul mengatakan ana Muhammad, saya Muhammad. Maka malaikat Ridwan mengatakan bika umirtu alla aftah li ahadin qablak. Karena dirimu wahai Muhammad, aku diperintah Allah agar jangan pernah membuka pintu sorga selain dirimu. Maka dibukalah pintu sorga. Maka seluruh malaikat mengucapkan salam, karena surga adalah darus salam. Maka mereka mengatakan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Keselamatan bagi kalian wahai seluruh penduduk surga, atas apa yang kalian telah sabar. Sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan, sabar dengan takdir Allah, baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Karena manusia akan melewati 3 sabar ini. Ma'asyiral muslimin, makanya kenapa di sorga itu kebanyakan penghuninya laki-laki dan juga para fuqara wal masakin, dan sedikit dari kalangan wanita. Tapi justru terbalik di neraka, yang paling banyak penghuni adalah kaum wanita dan sedikit dari laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki mereka bisa sabar jauh lebih daripada sabarnya wanita. Sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam takdir. Sabar laki-laki lebih besar sabarnya daripada wanita. Dan laki-laki sabar untuk tidak membuka mulut. Tapi wanita itu tidak sabar dengan mulutnya biasanya. Sabarnya wanita itu dengan dunia. Kalau antum kasih dunia dia sabar. Coba saja setiap hari ajak ke mall, ajak makan, kuliner, sabar dia. Sabar bu ya. Tapi kalau sudah tidak ada dunia, mereka tidak akan sabar. Makanya ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayakfurna billah, apakah wanita-wanita itu masuk neraka dan kebanyakan penghuninya neraka karena mereka kufur kepada Allah? Tidak, mereka wanita ahli salat, mereka wanita ahli puasa, mereka wanita ahli zikir, mereka wanita ahli haji, dan begitu seterusnya. Walakinna yakfurnal ashir, tapi mereka tidak bisa menjaga lisannya sehingga kufur kepada keluarganya, kufur kepada suaminya. Dan rata-rata suami sakit hati dengan istri karena apa? Karena lisannya, kebanyakan lisannya cerewet ya,
dikritiknya gitu. Nggak ada yang benar kayaknya. Suaminya sudah begini berusaha, tetap saja disalahkan. Ya, tapi tidak semua, Bu ya. Artinya itulah sifat tabiat yang sesungguhnya perempuan, kecuali wanita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi khotifidin, sebentar lagi mau maghrib, ada doa mustajab untuk iftar dan juga persiapan iftar. Kita tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-'amala bima 'allamtana. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Jabal Rahmah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih mampu melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, yakni salat subuh berjamaah. Melanjutkan pembahasan kajian sebelum iftar tentang Na'imul Jannah, kenikmatan-kenikmatan sorga. Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhwata fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, telah menyediakan kenikmatan sorga dan khusus diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sorga hanya untuk mereka. Dan saya sudah singgung bahwa sorga itu berada di atas, tepatnya di atas Sidratul Muntaha. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Sidratul Muntaha indaha jannatul ma'wah. Di atas Sidratul Muntaha itu ada sorga, dan sorga ini pernah dimasuki oleh bapak kita Adam alaihi salatu wassalam bersama ibu kita Hawa. Dan itu pendapat yang rajih, yang kuat, bahwa sorga yang kelak akan Allah janjikan kepada kita adalah sorga yang pernah diinjak oleh Adam dan juga Hawa. Adapun muntahal jannah, maksudnya ujung sorga, adalah Arsyur Rahman, singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di atas sorga itu ada ghuraf, ada kamar-kamar yang indah, kamar-kamar yang keindahannya dilihat dari dalam dan dari luar. Yang sahabat bertanya kepada Rasul, untuk siapa kamar-kamar yang indah itu wahai Rasul? Maka Nabi SAW bersabda, pertama liman atabal kalam, bagi orang-orang yang baik ucapannya. Kedua, wa at'amat ta'am, orang-orang yang suka memberi makan kepada fakir dan miskin. Yang ketiga, wa adamas siyam, bagi orang-orang yang melanggengkan puasa. Dan yang keempat, waliman shalla bil laili wan nasu niyam, dan bagi orang-orang yang senantiasa melaksanakan qiyamul lail. Adapun di atas kamar-kamar indah, atau disebut bahasa Quran lah ghurafun min fawqihim ghuraf, maka di atas itu ada maqam, ada tempat yang sangat
terpuji sekali. Dan tentu makom yang paling tinggi adalah makomnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asa rabbuka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Ya. Adapun di sana ada makom-makom yang lain. Seperti ada makom al-wasilah, ada makom al-fadilah. Untuk siapa makom al-wasilah ini? Para ulama mengatakan untuk zaujatu Fir'aun, Asiyah bintu Muzahim, satu di antara 4 wanita terbaik dunia. Adapun fadilah, makom fadilah diperuntukkan untuk Maryam bintu Imran, ibu daripada Isa bin Maryam. Dan keduanya akan disandingkan dengan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya setiap doa setelah azan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk membaca doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Jadi al-wasilah dan fadilah diberikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu di atas itu semua singgasana Allah, dan di atasnya lagi Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa alat kebahagiaan manusia, siapapun Anda, ada 4 perkara. Pertama, al-maskan, tempat tinggal. Orang yang punya tempat tinggal akan lebih bahagia daripada yang tidak punya tempat tinggal, walaupun kontrak. Ya. Yang kedua, firash, tempat tidur. Makanya terkadang ikhwatu fiddin, seseorang membuat kamar untuk istirahatnya lebih indah, lebih baik, lebih cantik daripada ruangan yang lainnya. Terkadang dia beli kasur yang empuk gitu kan, sampai nggak bisa bangun saking empuknya. Kemudian yang ketiga, ta'am wasyarab, itu jelas. Antum punya rumah, kasurnya indah, nggak ada makanan, nggak ada minuman, bahagia? Nggak akan bahagia antum. Ya. Kemudian mu'nis, orang yang menemani antum, entah istri antum, orang tua antum, anak-anak antum, kan gitu. Kalau antum memiliki 4 perkara ini, ikhwatu fiddin, rumah yang baik, tempat tidur yang indah, makanan dan minuman yang lezat, teman hidup yang baik, yang cantik, yang ganteng, yang mengenakkan semuanya, maka antum telah mendapatkan jannah fid dunya. Karena di sorga, ikhwatu fiddin, 4 perkara ini Allah kumpulkan dan Allah berikan kepada kita. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi maskan, tempat tinggal. Setiap mukmin yang masuk ke dalam sorga, maka dia paling sedikit memiliki 2 istana. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Allah katakan apa? Jannatan, 2 sorga. Itu paling sedikit. Yang satu milik dia, yang satunya warisan orang kafir yang tidak masuk sorga. Ya tentu ada yang dapat 3, dapat 4 sesuai dengan amalannya. Tapi paling sedikit antum mendapatkan 2 kusur, 2 istana, 2 sorga. Itu paling sedikit. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau saya simpulkan kenikmatan sorga itu ada 4. Pertama, nikmatul qalbi, nikmat yang dirasakan oleh hati, dan ini a'zam nikmah. Ya. Sebesar-besar nikmat itu adalah nikmat hati.
di mana Allah Subhanahu wa taala akan berikan ketenangan kepada penduduk sorga. Penduduk sorga itu ikhwan tidak akan merasa lapar, tidak akan bersin, tidak akan ketakutan, bahkan tidak akan sedih, bahkan tidak tidur. Nabi SAW ditanya, apakah ahlul jannah itu yanamun, mereka tidur? Maka Nabi SAW mengatakan, la, fa inna nauma akhul maut, karena tidur itu saudaranya mati. Fa inna ahlal jannah la yanamun, penduduk surga